Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya hari ini. Nah, di video penjelasan saya hari ini, saya akan membawakan materi pendidikan gizi dengan topik objektif, message, and motivation di konteks pendidikan gizi. Eh, saya jelaskan dulu materinya melalui video ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman jangan lupa dicatat dulu dan nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke. Apa saja yang akan dibahas hari ini? Ada 5 pembahasan utama. Yang pertama adalah perbedaan antara objektif dan goals dalam pendidikan gizi. Kemudian 3 area objektif beserta contohnya. Kemudian yang ketiga ada message, apa saja syarat-syarat pesan gizi, pesan pendidikan gizi yang baik, dan beberapa contoh pesan gizi yang ada di beberapa media. Kemudian channels untuk komunikasi pendidikan gizi, dan yang terakhir motivation dan juga beberapa contoh motivasi-motivasi dalam konteks pendidikan gizi. Dan nanti di akhir sesi kita juga akan ada sesi diskusi atau Q&A. Oke, saya langsung saja masuk ke materi utama gitu ya. Jadi sedikit membahas terkait dengan step dalam mendesain pendidikan gizi yang berdasarkan dengan teori perubahan perilaku tertentu. Jadi pertama, step yang pertama tentu kita akan memilih dulu isunya itu apa. Jadi concern-nya itu apa, isu gizi yang akan diambil itu apa, ya. Ini bisa dipilih satu saja supaya pendidikan gizinya juga lebih terarah. Kemudian yang kedua, choose behavior. Kira-kira perubahan perilaku apa yang ingin kita ubah melalui konteks pendidikan gizi, kemudian mengidentifikasi determinants atau mediator perubahan perilaku yang tadi kita pilih. Seperti contoh misalnya teman-teman memilih trans-theoretical model, nah itu kan ada mediator-mediator untuk perubahan perilakunya itu apa saja sih dari pre-kontemplasi ke kontemplasi, kemudian misalnya kalau memilih health belief model, maka ada beberapa mediator perubahan perilaku kan, ada kayak misalnya perceived susceptibility, perceived threat, kemudian self-efficacy, dan lain sebagainya. Jadi itu masuk di step-step awal, kemudian kita memilih teori yang tepat gitu ya. Kira-kira kalau kita menginginkan perubahan perilaku tertentu, kira-kira teori apa yang ingin kita gunakan dalam konteks pendidikan gizi. Kemudian setelah kita memilih teori perubahan perilaku tertentu, kemudian step keempat yang harus kita lakukan adalah menyusun objektif dari pendidikan gizi tersebut gitu ya. Jadi di state objektifnya sebelum nanti akhirnya mendesain aktivitas pendidikan gizi, karena ini penting banget ya. Salah satu proses yang penting dalam pendidikan gizi ini adalah menyusun tujuan atau objektif dari pendidikan gizi itu sendiri gitu. Karena seperti kita tahu segala sesuatu kalau tanpa tujuan kan pasti tidak terarah ya dan tidak bisa diukur tingkat keberhasilannya, sehingga mendesain objektif ini juga menjadi sangat penting ya, terutama kaitannya dengan pendidikan gizi. Jadi ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi hari ini. Gitu. Nah, sebelum masuk ke arah yang lebih dalam gitu ya, ada 2 istilah gitu, goals dan objektif. Kalau di bahasa Indonesia kan ini dua-duanya sebenarnya sama ya, sama-sama tujuan gitu. Goal juga tujuan, objektif itu juga tujuan. Jadi sebenarnya apakah goal dan objektif ini ini merupakan hal yang sama atau yang berbeda? Jadi goal dan objektif ini merupakan 2 hal yang berbeda ya, terutama dalam konteks pendidikan gizi ini harus kita bedakan gitu. Apa sih perbedaan yang sangat mendasar itu? Goal itu konteksnya lebih luas. Jadi arah sebuah program pendidikan gizi untuk mencapai goal dalam skala yang besar. Seperti disebutkan di awal, skalanya besar dibandingkan dengan objektif. Objektif ini dalam bahasa Indonesia biasanya juga disebut dengan tujuan, yaitu tujuan-tujuan yang lebih spesifik, di mana tujuan spesifik ini terukur dari sebuah program pendidikan gizi dalam waktu relatif singkat, di mana tujuan-tujuan spesifik atau objektif ini juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai goals gitu. Nah, mungkin kita teman-teman bisa bayangkan dari gambar ini gitu ya. Jadi goal adalah sesuatu yang luas gitu ya, kemudian biasanya abstrak,
di mana goal ini bisa dicapai dengan beberapa objektif gitu. Jadi untuk mencapai satu goal itu bisa ada satu objektif, tapi biasanya itu lebih dari satu objektif karena objektif ini tadi adalah tujuan-tujuan spesifik yang memang tujuannya adalah untuk tujuan yang lebih besar gitu, yang lebih umum. Nah, syarat objektif sendiri itu disingkat menjadi SMART, SMART objektif ya, jadi harus spesifik, kemudian bisa diukur, bisa di achievable gitu, artinya bisa diraih gitu ya. Kemudian relevan, artinya relevan dengan goal-nya. Kemudian time bound, ada jangka waktunya. Karena tadi kan memang kalau tujuan spesifik itu memang sebisa mungkin itu diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Oke, nah ini deskripsi dari apa sih SMART itu gitu ya. Jadi yang pertama objektif harus spesifik gitu ya. Spesifik siapa sih yang menjadi target audiensnya gitu. Apakah ibu hamil atau anak sekolah dasar atau misalnya dewasa muda atau siapa gitu. Jadi di dalam tujuan harus dituliskan siapa sih target audiensnya, kemudian apa yang mau di achieve gitu, apa yang mau dicapai gitu ya. Kira-kira untuk yang spesifik ini nanti akan kita bahas ya lebih dalam gitu ya, berdasarkan tingkatan dari tingkat psikomotor, afektif, dan juga kognitif gitu. Itu nanti adalah 3 ranah objektif yang membuat satu objektif itu menjadi spesifik gitu ya. Kemudian measurable, bisa nggak sih objektif itu diukur? Harusnya bisa. Bagaimana cara pengukurannya? Kemudian alat ukurnya apa gitu ya? Itu harus disesuaikan atau dituliskan juga dalam objektif. Kemudian achievable bisa dicapai. Ya mungkin nggak sih untuk dicapai karena memang kadang ada beberapa objektif yang mana itu agak nggak make sense gitu ya. Jadi nggak achievable itu berarti tidak masuk dalam kategori smart objektif. Kemudian relevan, ya cocok nggak sih misalnya objektifnya itu dengan goal besarnya, kemudian apakah nanti objektif tersebut itu bisa membuat kesuksesan suatu program pendidikan gizi. Dan yang terakhir time bound itu ada jangka waktunya gitu ya. Apakah satu objektif itu bisa dicapai dalam skala waktu tertentu atau jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi itu juga harus dicantumkan gitu dalam kalimat smart objektif. Nah, ini contoh smart objektif pada satu pendidikan gizi gitu ya, di mana secara spesifik di situ disebutkan bahwa objektif dari pendidikan gizi adalah untuk peningkatan konsumsi buah dan sayur dan buah dengan menambah 1 porsi sayur dan buah dalam sehari pada anak sekolah selama 3 minggu melalui intervensi berkebun di sekolah. Ya. Jadi ini sangat spesifik sekali gitu ya. Jadi ada target audiensnya, kemudian ada skala pengukurannya, kapan dikatakan suatu pendidikan gizi itu berhasil, kemudian juga ada jangka waktunya dan ada metode pendidikan gizi yang digunakan di situ gitu. Kemudian measurable bisa diukur. Ukuran keberhasilannya adalah apabila konsumsi sayur dan buah anak mencapai 1 porsi dalam 1 hari atau lebih. Jadi lebih dari sama dengan 1. Yang kurang di sini adalah bagaimana mengukur konsumsi sayur dan buah-buahnya. Ini bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai FFQ, bisa pakai food record, bisa pakai recall dan lain sebagainya, tergantung konteks pendidikan gizi yang dilakukan. Gitu. Jadi bebas, maksudnya bebas gitu ya, bebas dipilih oleh penelitinya itu sendiri. Kemudian achievable. Achievable bisa dicapai karena memang konsumsi sayur dan buah dianggap dapat dengan mudah direncanakan ya berdasarkan ketersediaan pangan, akses dan motivasi dari anak sekolah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau hanya meningkatkan lebih dari 1 porsi itu sebenarnya masih bisa dicapai gitu ya, sangat mungkin untuk dicapai. Kemudian relevan, ini sesuai dengan tujuan dan dapat membantu efektivitas pendidikan gizi dalam rangka meningkatkan konsumsi sayur dan buah, dalam rangka meningkatkan konsumsi serat misalnya ya, jadi cukup relevan dan time bound. Ini ditetapkan bahwa peningkatan konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah itu bisa meningkat setelah 3 minggu melakukan intervensi dengan
durasi atau frekuensi pendidikan gizi sebanyak 2 kali pertemuan selama 2 minggu gitu ya. Jadi ini contoh di mana suatu objektif itu memiliki atau berada pada kondisi yang SMART gitu ya. Jadi spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Contoh lain ya, ini merupakan tingkatan goals, objektif, dan smart objektif. Jadi saya katakan bahwa tidak semua objektif itu smart. Jadi memang harus dibuat smart supaya memang jauh lebih spesifik dan memang lebih bagus gitu ya, lebih bisa dilihat sebenarnya tujuan dari suatu program pendidikan gizi itu apa. Di sini goals merupakan arah dan fokus dari sebuah program yang merupakan dasar mengembangkan tujuan dari program tersebut. Contohnya, ada goals besarnya adalah memperbaiki status gizi dan kesehatan anak sekolah dengan meningkatkan asupan mikronutrien. Itu kan sangat luas sekali ya, karena seperti kita tahu asupan mikronutrien itu ada sangat banyak sekali gitu kan jenisnya. Jadi asupan apa nih yang mau ditingkatkan dan sebagainya. Maka dibentuklah objektif yaitu meningkatkan asupan sayur dan buah pada anak sekolah. Ya, di mana meningkatkan asupan sayur dan buah anak sekolah tadi bisa menjadi salah satu objektif untuk meningkatkan asupan mikronutrien untuk mencapai goals-nya itu tadi. Kemudian diterjemahkan lagi menjadi smart objektif gitu ya. Di mana smart objektif ini dengan kata-kata peningkatan konsumsi sayur dan buah pada anak sekolah dengan mengkonsumsi 1 porsi sayur atau buah dalam sehari selama 3 minggu dengan intervensi berkebun. Ya, ini adalah smart objektif. Kemudian smart objektif ini masih bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu smart short term process objektif, kemudian ada smart short term outcome objektif. Jadi yang membedakan adalah prosesnya yang dinilai dan outcome-nya yang dinilai. Proses yang dinilai adalah 85% siswa mengikuti kegiatan berkebun di sekolah, ya karena pendidikan gizi yang dilakukan ini adalah kegiatan berkebun di sekolah, sehingga smart objektifnya ini juga bisa digunakan untuk menilai apakah prosesnya ini dijalankan dengan baik atau tidak. Karena kalau misalnya prosesnya ini dijalankan dengan baik, otomatis outcome yang kita harapkan atau objektif sesungguhnya yang kita harapkan itu juga bisa tercapai. Gitu. Kemudian untuk smart outcome objektifnya adanya peningkatan konsumsi sayur dan buah sebanyak 25 siswa mengkonsumsi 1 porsi sayur atau buah dalam sehari selama 3 minggu dengan intervensi berkebun. Ya, jadi ini adalah outcome yang diinginkan gitu. Jadi outcome yang diinginkan itu juga bebas gitu ya, terserah kita gitu. Kita mau menilai tingkat keberhasilannya itu yang mana. Gitu. Ini nanti yang akan banyak kita bahas di 3 ranah objektif. Ya, ini contoh gambaran lagi antara goals dan objektif ya. Kayak misalnya goal besarnya healthy diet. Ini sangat luas sekali ya, karena kayak healthy diets itu pengertiannya sangat luas sekali gitu ya. Kemudian spesifikkan melalui beberapa objektif gitu, misalnya melalui food security atau ketahanan pangan yang baik, kemudian edukasi gizi. Tetapi ini sebenarnya belum smart objektif ya. Jadi ini hanya objektif secara umum yang bisa diterjemahkan lagi menjadi smart objektif. Ini juga ada contoh Jomos fruit tree gitu ya. Jadi Jomos fruit tree ini sebenarnya hanya menggambarkan bagaimana sih kita bisa membuat objektif dari satu goal gitu ya. Ini contohnya dari satu goal itu bisa beberapa objektif, tetapi bisa juga dari satu goal kemudian dicapai dari satu objektif. Nah, satu objektif ini tadi ada anak objektifnya lagi gitu. Ini bisa juga seperti ini. Dan ini sebenarnya tergantung konteks dari pendidikan gizi yang dilakukan. Akan tetapi 2 metode ini atau 2 pohon, 2 diagram ini bisa menjadi acuan ketika teman-teman ingin mendevelop suatu objektif dari pendidikan gizi gitu ya. Ini contoh Jomo itu seorang nutritionist muda gitu ya. Kemudian dia ingin meningkatkan konsumsi buah dan sayuran gitu. Nah, untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran gitu ya, dia ini meningkatkan fruit tree cultivation in home gardens and school with a view to improving national nutrition status by raising consumption of micronutrient-rich fruits. Jadi dia ingin supaya lebih banyak lagi anak-anak atau ini nggak anak-anak, iya anak-anak gitu ya, mau menanam
sayur-sayuran dan buah-buahan baik di rumah maupun di sekolah supaya asupan sayur dan buahnya juga meningkat. Gitu. Nah, itu bisa menggunakan diagram A atau diagram B gitu ya. Jadi ini sebagai latihan kalau misalnya teman-teman mau berlatih gitu ya, silakan menggunakan contoh kasus ini kemudian kalian bikin goals-nya itu apa dan objektifnya apa. Nah, kemudian 3 area objektif ya, yang tadi saya selalu bilang gitu ya, bahwa satu objektif itu kan memang harus spesifik gitu ya. Nah, untuk bisa spesifik kita juga harus mengenal 3 area objektif, 3 ranah dari objektif ini tadi. Jadi ada 3 ranah objektif, yang pertama itu ada kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Ya mungkin teman-teman tidak ini ya, maksudnya nggak cukup familiar lah dengan kata-kata ini gitu, karena memang sejak SD kayaknya ya, SMP, SMA sampai saat ini kuliah kan juga 3 aspek ini selalu dinilai gitu ya. Aspek kognitif atau domain kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan ya, pemahaman gitu ya. Kemudian afektif ini lebih berkaitan dengan sikap ya, perasaan, emosi dan lain sebagainya, dan yang terakhir psikomotor memang lebih berkaitan dengan skill atau keterampilan. Nah, ini semuanya bisa kita jadikan tujuan dalam pendidikan gizi gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah satu pendidikan gizi harus memiliki 3 area objektif ini? Jawabannya tidak selalu. Ya, jadi tergantung gitu, karena kadang ada beberapa metode pendidikan gizi itu yang memang tidak bertujuan untuk meningkatkan skill gitu. Misalnya cuma pemberian ceramah gitu ya, atau misalnya webinar dan sebagainya. Nah, itu kan hanya biasanya untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Tapi kalau misalnya pendidikan gizinya itu sudah dalam bentuk misalnya dia memasak atau misalnya eh, pendidikan gizi bentuk lainnya yang memang untuk meningkatkan keterampilan, maka domain psikomotor ini bisa muncul. Gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa satu program pendidikan gizi itu tidak harus menganut atau memiliki 3 ranah objektif. Salah satu atau salah duanya itu boleh. Ya, yang pertama kita bahas adalah domain kognitif atau level of thinking. Jadi untuk 3 area objektif ini kan kita memang pakai taksonomi Bloom ya. Menggunakan taksonomi Bloom gitu ya. Level yang paling bawah adalah knowledge atau tahu gitu ya. Meningkatkan pengetahuan. Itu adalah level terbawah dari domain kognitif. Kemudian naik ke atas ada komprehensif gitu ya, di mana itu bisa tidak hanya tahu gitu ya, tapi bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan, bisa berdiskusi gitu ya. Kemudian level yang ketiga itu bisa mengaplikasikan informasi yang diperoleh. Kemudian analisis di level yang keempat bisa menganalisis suatu konteks permasalahan gizi tertentu, kemudian bisa melakukan sintesis di level yang ke-6 ya, kelima sorry, dan yang terakhir yang paling advance di domain kognitif ini adalah bisa mengevaluasi gitu ya. Di tabel ini teman-teman bisa menggunakan ini useful verbs, itu maksudnya kata kerja yang bisa digunakan untuk menggambarkan masing-masing tingkatan level berpikirnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertujuan atau pendidikan gizi itu hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, maka beberapa kata kerja yang bisa digunakan itu tadi, misalnya anak sekolah bisa menyebutkan nama sayur dan buah-buahan. Kemudian misalnya kalau pendidikan gizinya terkait dengan obesitas gitu ya. Responden bisa menyebutkan atau menyebutkan makanan apa saja yang menyebabkan obesitas, misalnya seperti itu ya. Jadi ini useful verbs yang bisa digunakan. Komprehensif ini beberapa useful verbs-nya bisa mendeskripsikan gitu ya, bisa mengidentifikasi, bisa menjelaskan ya, dan seterusnya untuk level of thinking yang lainnya. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan domain kognitif ini, kita juga harus memperhatikan berapa lama pendidikan gizi itu dilakukan. Let's say misalnya pendidikan gizi cuma dilakukan 1 kali, gitu ya. Apakah langsung bisa membuat objektif responden bisa mengevaluasi gitu? Kan agak tidak ini ya, tidak achievable gitu, karena pendidikan gizi yang dilakukan 1 kali tentu
belum bisa mencapai level of thinking di level yang paling atas, yaitu mengevaluasi gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya ketika membuat objektif untuk domain kognitif ini. Jadi sesuaikan juga, kalau memang hanya 1 atau 2 kali, mungkin hanya paling tinggi itu mungkin di level yang comprehension ini ya. Jadi hanya bisa misalnya menjelaskan kembali seperti itu ya, atau hanya bisa meningkat gitu ya pengetahuannya. Jadi bisa menjawab benar salah misalnya, yang hanya salah jadi benar, misalnya seperti itu. Itu peningkatan pengetahuan. Apabila memang pendidikan gizinya cuma dilakukan 1 atau 2 kali seperti itu. Tapi kalau pendidikan gizinya memang dilakukan secara berkala gitu ya, dengan frekuensi dan durasi yang lebih panjang, maka level of thinking di domain kognitif yang paling atas memang akan bisa dicapai. Kemudian selanjutnya adalah domain afektif ya. Jadi di domain afektif ini juga ada tingkatannya gitu ya. Tingkatannya yang pertama adalah receiving, kemudian responding, setelah itu valuing, organization, dan internalizing values gitu. Yang pertama receiving itu bisa ditandai dengan adanya perhatian gitu ya. Jadi responden memberi perhatian kepada apa yang disampaikan dalam sesi pendidikan gizi. Kemudian responding itu ada partisipasi aktif. Nah, biasanya untuk domain afektif ini kita bisa berharap kita atau kita bisa membuat objektif sampai di level 2 ini. Even misalnya pendidikan gizinya hanya dilakukan 1 atau 2 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada active participation berarti sudah atau responden kita sudah berhasil berada pada level responding ini gitu ya. Misalnya menjawab apa yang ditanyakan oleh edukatornya gitu, atau mereka bertanya suatu hal yang mungkin masih bingung atau ingin ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin berpendapat sendiri atas apa yang mereka alami dan lain sebagainya. Itu intinya ada partisipasi aktif antara edukator dengan responden. Kemudian valuing ini adalah yang memberi value atas apa yang disampaikan gitu ya. Misalnya sudah berkomitmen untuk melakukan apa yang disampaikan dalam sesi pendidikan gizi gitu. Kemudian organization, kalau organization itu sudah mulai berperilaku sesuai apa yang disampaikan gitu. Kalau valuing itu kan kayak baru gini, contohnya itu gampangnya kayak baru, oh iya ya itu benar ya, saya coba deh untuk bisa melakukan apa yang disampaikan dalam sesi pendidikan gizi. Tapi kalau sudah organization itu sudah mulai mengorganize perilakunya sesuai apa yang diajarkan dalam sesi pendidikan gizi. Gitu. Kemudian yang terakhir internalizing value, sebenarnya itu tahapan lebih lanjut dari organization ya. Jadi value atau pesan-pesan pendidikan gizi yang disampaikan itu sudah terinternalisasi. Artinya perilaku bergizinya gitu ya, perilaku bergizi baik itu sudah menjadi pola hidup sehari-hari gitu. Itu sudah di level yang paling tinggi pada domain afektif. Tetapi untuk valuing organization kemudian internalizing values ini memang biasanya sejalan dengan domain kognitif tadi ya. Jadi kalau di level yang atas-atas itu biasanya memang bisa tercapai kalau pendidikan gizinya dilakukan dalam durasi maupun frekuensi yang lebih panjang seperti itu. Terakhir itu ada domain psikomotor. Domain psikomotor ini yang paling sedikit ya levelnya. Itu ada 4, yaitu pertama yaitu observing, kemudian imitating, kemudian practicing, dan adopting. Observing itu cuma mengobservasi, cuma melihat saja, mengobservasi apa yang disampaikan dalam sesi pendidikan gizi, ya. Tentunya yang berkaitan dengan peningkatan skill. Kemudian imitating itu sudah mulai mengikuti, sudah mulai mengimitasi. Kemudian practicing itu sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan adopting itu memang sudah diadopsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman masih ingat kuliah saya di di konseling gizi tentang trans-theoretical model, itu kan juga tahapannya hampir sama ya, dari preparation, kemudian action, kemudian maintenance. Nah, ini hampir sama. Istilahnya kalau imitating itu masih di tahap preparation. Ini masih siap-siap untuk mengimitasi atau melakukan perubahan perilaku tertentu. Kalau sudah action berarti itu sudah practicing. Jadi level psikomotornya itu sudah di level mempraktekkan
kebiasaan yang berkaitan dengan gizi. Kemudian adopting itu sudah di level maintenance, jadi sudah diadopsi dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya, supaya dampak yang berkaitan dengan gizi juga bisa diperoleh oleh individu tersebut gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh ya. Ini pertama, saya cepetin aja. Ada contoh misalnya satu pendidikan gizi di mana pada akhir program peserta dapat menunjukkan pemahaman bahwa pola makan tinggi buah dan sayuran itu mengurangi resiko jantung dan kanker. Dinilai dengan menjawab kuesioner dengan benar di akhir program atau sesi. Nah, di sini ada dua domain yang masuk di dalamnya. Yang pertama, domain kognitif itu ada tingkat pemahaman. Ya, ini ada kata kuncinya, verbs yang digunakan menunjukkan pemahaman gitu ya. Maka domain kognitifnya di tingkat pemahaman. Kemudian domain afektifnya itu ada di responding level. Gitu, karena harapannya kalau misalnya mereka merespon apa yang disampaikan oleh pemateri, maka dia bisa paham kira-kira pola makan tinggi buah dan sayur itu memang bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker. Seperti itu. Tidak ada domain psikomotor karena memang tidak ada skill yang diajarkan dalam sesi pendidikan gizi ini. Kemudian yang kedua, ini ada untuk peningkatan pengetahuan ya. Pada akhir sesi pendidikan gizi, peserta dapat memahami saran diet untuk mengurangi resiko kanker dengan melakukan listing 3 pedoman diet yang relevan tanpa melihat bahan edukasi gizi. Maka domain kognitif di sini tingkat pemahaman. Ya, karena ada kata kuncinya di sini juga pemahaman. Bisa juga ditambahkan domain afektif gitu ya, misalnya tingkat responding tadi ya, hampir sama dengan contoh yang pertama. Itu juga bisa ditambahkan di contoh ini. Kemudian untuk meningkatkan self-efficacy pada akhir program atau sesi, peserta dapat menunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyiapkan makanan rendah lemak dengan mengusulkan bahwa resep rendah lemak untuk dibagikan dengan kelompok lain pada sesi berikutnya. Ya. Kemudian untuk di contoh yang kedua, peningkatan self efficacy ini, maka ada dua domain yang bisa masuk di situ. Yang pertama adalah domain kognitif, yaitu tingkat pemahaman, dan domain afektif itu sampai di tingkat penilaian atau valuing. Gitu. Karena kalau mereka sudah responding gitu ya, sudah merespon apa yang disampaikan, mereka bisa menilai gitu bagaimana sih resep yang baik gitu ya untuk menurunkan asupan lemaknya. Seperti itu. Nah, sebagai catatan gitu ya teman-teman, dalam satu objektif gitu ya atau dalam satu program pendidikan gizi itu bisa ada lebih dari satu objektif. Gitu ya. Jadi itu diperbolehkan. Tergantung konteks pendidikan gizi seperti apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Tentunya sesuaikan. Kalau misalnya pendidikan gizinya itu kira-kira seperti apa dan objektifnya itu ada berapa, itu memang harus di-state di awal gitu ya. Jangan sampai kalian justru merencanakan pendidikan gizinya dulu, aktivitasnya dulu, baru objektifnya itu kebalik gitu ya. Yang benar tadi seperti step di awal. State dulu objektifnya, baru nanti mendesain pendidikan gizinya gitu ya. Sebagai catatan, lagi saya tekankan bahwa satu pendidikan gizi itu bisa lebih dari satu objektif. Dan masing-masing objektif itu bisa lebih dari satu domain. Gitu. Contoh selanjutnya, ini ada behavioral capabilities gitu ya. Jadi ini maksudnya itu behavioral capabilities itu adalah mediator tadi ya, mediator perubahan perilaku yang ingin dicapai. Kemudian objektifnya adalah menunjukkan kemampuan untuk memasak stir fry sayuran dengan meniru demonstrasi di kelas dengan menyiapkan hidangan yang sama di rumah. Nah, ini pasti ada domain psikomotor ya, karena ini adalah sesi pendidikan gizi yang memang bertujuan untuk meningkatkan skill. Domain kognitifnya yaitu tingkat pemahaman, domain psikomotornya yaitu tingkat imitasi, di mana dia bisa nggak sih mengimitasi atau meniru gitu ya, apa yang sudah disampaikan dalam demo stir fry sayuran yang dilakukan dalam sesi pendidikan gizi. Ya, kemudian contoh terakhir ini sepertinya ada social support, di mana social support ini bertujuan untuk menunjukkan kemampuan berbagi perasaan tentang diet yang dipilih dengan teman dan keluarga, dan untuk mencari dukungan dari lingkungan, baik teman maupun keluarga, dengan meminta keluarga untuk mendukung pola makan makrobiotik.
Maka di sini ada domain kognitif yaitu tingkat pemahaman dan domain afektifnya yaitu valuing level atau penilaian gitu ya. Jadi dua domain ini yang bisa masuk dalam social support. Sebenarnya kalau yang domain psikomotor tadi juga ada ya. Kalau misal bisa masuk di sini kalau misalnya dalam sesi pendidikan gizi untuk bisa mencari social support itu kita berikan contoh gitu. Misalnya contoh gimana sih caranya supaya kita bisa mencari social support, mencari bantuan lingkungan atau orang-orang terdekat untuk mendukung pola diet kita, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sisi pendidikan gizinya ada poin seperti itu, maka domain psikomotor juga bisa masuk di sini. Intinya kalau domain psikomotor biasanya kelihatan sih kalau pendidikan gizinya itu memang ada tujuan untuk meningkatkan skill tertentu, maka domain psikomotor bisa masuk. Oke, ini contoh lain, ternyata masih ada. Contoh lain, ini misalnya untuk domain kognitif, menganalisis. Nah, sebisa mungkin ya teman-teman ketika membuat objektif, ya balik tadi ke SMART tadi, upayakan juga ada angkanya gitu, supaya memang bisa lebih measurable gitu untuk menentukan apakah program pendidikan gizi yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Contohnya, untuk domain kognitif analisis, 80% dari peserta dapat membedakan makanan pelengkap yang sehat dan tidak sehat setelah mengikuti demonstrasi memasak. Kemudian afektif internalisasi, 80% dari peserta bersedia untuk menyiapkan makanan pelengkap yang sehat setelah mengikuti demo masak. Psikomotor berlatih atau practicing, 80% dari peserta dapat menyiapkan makanan yang seimbang untuk makanan pelengkap setelah 2 minggu setelah demonstrasi memasak. Jadi ini adalah konteks pendidikan gizi demo masak yang dilakukan di mana kegiatan tersebut ini memiliki 3 domain objektif yang berbeda. Jadi kognitifnya masuk, afektifnya masuk, psikomotornya psikomotornya juga masuk. Tetapi bisa dilihat dari sini ya, kalau kita menggunakan pendidikan gizi model seperti ini, otomatis pendidikan gizi tidak hanya dilakukan dalam waktu 1 atau 2 hari gitu ya. Tapi ini sampai 2 minggu itu masih ada penilaian gitu ya, apakah aspek psikomotornya tercapai atau tidak gitu. Jadi range waktunya lebih lama. Oke, semoga yang tadi bisa dipahami ya, bagaimana sih menyusun objektif yang baik harus berdasarkan SMART objektif dan kemudian kita bisa memilih objektif atau membuat SMART objektif dengan melihat 3 ranah kognitif yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah materi terkait dengan pesan yang ingin kita sampaikan dalam pendidikan gizi gitu ya. Setelah kita menyusun objektif, tentunya kan tadi kita menentukan strategi pendidikan gizi yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian dalam penyusunan strategi tersebut tentunya salah satu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membuat pesan yang baik supaya pesan pendidikan gizinya itu bisa disampaikan. Nah, dalam hal membuat pesan ada 3 hal yang mesti teman-teman ingat gitu ya. Yang pertama adalah kira-kira apa sih yang diketahui oleh audiens saya. Jadi ketika kita melakukan pendidikan gizi, itu kita juga perlu mengenali siapa sih audiens kita. Gitu ya, karena tentunya audiens kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan pesan tersebut. Gitu. Let's say misalnya audiens kita adalah orang-orang dengan literasi yang rendah. Gitu ya, maka pesan yang kita sampaikan kan juga mungkin akan lebih sulit memformulasikan pesannya karena kita harus menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa mereka pahami supaya apa yang ingin kita sampaikan, pesan gizi yang ingin kita transfer itu bisa dipahami. Seperti itu, sehingga objektifnya bisa tercapai. Gitu. Jadi penting untuk kita bisa menganalisis siapa sih audiens kita dan apa sih yang sudah diketahui oleh audiens. Sama halnya ketika kita mungkin menemukan audiens yang dia sudah banyak tahu, gitu, tingkat literasinya sudah baik terkait dengan gizi misalnya. Nah, maka kalau misalnya audiens itu kita sudah paham, kalau audiens kita paham, terus kira-kira apa nih yang harus saya sampaikan, pesan seperti apa yang harus saya sampaikan, harus bagaimana kayak gitu kan, itu juga mesti kita pikirkan. Tentunya kita harus bisa mencari celah di mana sih hal-hal yang mungkin mereka belum tahu nih, seperti itu. Jadi memang seninya itu di situ kalau misalnya melakukan pendidikan gizi ya, atau merumuskan pesan pendidikan gizi. Kemudian setelah mengetahui apa sih yang diketahui oleh audiens saya,
Kemudian kita juga bisa memposisikan diri sebagai audiens. Kalau saya audiensnya, gitu ya, dengan pendidikan gizi tema ini, kira-kira apa sih yang ingin saya ketahui? Gitu. Jadi kita berlaga atau role play sebagai audiensnya gitu. Saya pengen apa sih gitu, saya pengen tahu tentang apa gitu, sehingga kalau misalnya kita sudah punya pertanyaan itu gitu, maka kita bisa brainstorming sendiri kira-kira pesan apa sih yang ingin atau yang akan saya sampaikan pada sesi pendidikan gizi gitu. Ini memang harus selalu dilatih gitu ya. Dan ini cukup baik gitu, karena kalau kita tidak memposisikan diri sebagai audiens, maka kadang-kadang kita jadi seenaknya sendiri gitu kan membuat materi gitu, atau tidak terfokus, jadi nggak terarah gitu. Jadi metode yang kedua ini bisa diterapkan gitu ya ketika kita ingin mengembangkan suatu pesan pendidikan gizi. Dan kira-kira pertanyaan apa sih yang mungkin ditanyakan oleh audiens? Ini kita juga bisa forecasting kan, forecasting, mengira-ngira kira-kira apa sih nanti pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Tentunya ini juga akan memudahkan kita untuk membuat pesan pendidikan gizi gitu. Jadi 3 hal ini penting untuk menjadi dasar pertanyaan ke diri kita sendiri sebagai edukator nantinya, atau sebagai peneliti, atau sebagai pendidik gizi gitu ya, supaya kita bisa merumuskan pesan pendidikan gizi yang baik dan bisa diterima tentunya. Nah, FAO ini mengeluarkan syarat-syarat dari pesan dalam pendidikan gizi itu ada cukup banyak ya sebenarnya syarat-syaratnya gitu. Yang pertama, harus memberikan informasi yang lebih penting pertama gitu. Jadi jangan informasi pentingnya itu justru di akhir gitu. Jadi highlight dulu informasi pentingnya itu di awal. Ya. Jadi diberikan dulu most important info, kemudian action apa yang harus diambil, kemudian kenapa sih hal itu menjadi penting. Gitu. Sebenarnya ini untuk memotivasi ya di awal. Nanti ini ada bahasan kita di akhir terkait dengan motivasi. Jadi kalau misalnya kita memberikan suatu pendidikan gizi gitu ya, entah itu misalnya webinar atau ceramah atau pep atau talks tentang gizi dan kesehatan gitu ya. Penting pertama itu sebenarnya untuk menggugah motivasi mereka gitu. Misalnya saya ngasih materi terkait dengan obesitas gitu. Kira-kira informasi paling penting apa sih yang ingin saya sampaikan di sesi tersebut? Kemudian kenapa sih obesitas itu harus dicegah? Misalnya itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Karena dengan menunjukkan kenapa sih obesitas itu perlu dicegah atau perlu diintervensi gitu ya, itu kan akan menjadi penting untuk mereka. Akhirnya kalau mereka merasa, kalau di awal gitu ya, ketika kita memberikan ceramah gizi gitu ya, kalau audiens itu pertama itu sudah merasa, oh ini nih yang saya butuhkan, oh ini nih kenapa saya harus mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah itu maksudnya. Kenapa syarat utama membuat pesan kenapa dimasukkan di nomor 1 adalah kasih tahu dulu kenapa sih ini tuh penting buat mereka. Jadi kenapa tema pendidikan gizi yang Anda bawakan itu penting untuk audiens Anda. Jadi itu. Gitu ya. Itu penting karena itu menggugah motivasi mereka kan untuk akhirnya mau memperhatikan, mau mendengar, mau involve, mau merespon apa yang Anda sampaikan sebagai edukator gitu. Tapi kalau di awal sudah kayak enggak memotivasi, kayak enggak memberikan highlight informasi penting dari apa yang ingin Anda sampaikan ya, jadi males ya mendengarkan ya. Itu pertama. Dan yang kedua, kontennya harus clear dan concise, ya. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam itu sampai ada loh, maksudnya ada beberapa referensi gitu ya yang menyebutkan gitu kayak kalimat maksimal di dalam satu slide, misalnya Anda pakai slide kayak gitu ya. Karena memang kalau memang terlalu banyak teks kan memang nggak bagus ya, karena ya orang jadi kayak nggak terlalu tertarik untuk membaca dan lain sebagainya ya. Jadi itu kayak kurang kurang bagus gitu ya. Konten harus jelas dan concise, itu maksudnya tidak terlalu panjang. Kemudian, nah ini limit the number of message gitu ya. Kenapa sih harus limit the number of message gitu? Karena dalam satu sesi pendidikan gizi kayak misalnya nggak mungkin, atau iya sebenarnya mungkin aja sih, tapi gini, kita memaksimalkan pesan utama dalam sesi pendidikan gizi, dalam satu sesi pendidikan gizi gitu ya. Karena satu sesi pendidikan gizi itu kan
biasanya memang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak tidak lama ya, maksudnya nggak sampai berjam-jam atau berhari-hari selama yang konsekutif gitu ya, biasanya cuma 1 minggu sekali selama 1 bulan, misalnya seperti itu. Nah, sehingga membatasi jumlah pesan yang disampaikan di satu sesi pendidikan gizi itu penting. Supaya memang tidak terlalu overwhelm gitu ya, jadi kayak nggak terlalu banyak pesan, karena kalau terlalu banyak pesan tentunya juga audiens ini akan sulit menangkap sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan di sesi pendidikan gizi ini, kan seperti itu, gitu. Jadi, batasi key message-nya gitu ya, biasanya untuk membatasi key message itu di akhir, ya biasanya di akhir sesi pendidikan gizi, kayak ada kesimpulan gitu ya atau wrap up, nah itu kita highlight poin atau key message-nya. Fokus, kepada apa yang harus mereka lakukan, ya, apa sih yang harus mereka tahu dan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian avoid lengthy list yang tadi yang saya bilang ya, hindari bikin list yang sangat panjang gitu ya, jadi sebisa mungkin disederhanakan dan stick to one idea at a time gitu. Jadi, sebenarnya ini tergantung key message-nya tadi ya, kalau key message-nya memang tidak terlalu banyak, maka akan lebih mudah kita fokus pada satu idea saja. Tapi kalau terlalu banyak pesan, ini bisa rancu seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat yang keempat, tell the audience what they need to do gitu ya, apa yang harus mereka lakukan, sampaikan step-stepnya secara runut gitu ya, kemudian highlight the positif itu juga bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, bisa juga syarat pesan ini memberitahu responden atau audiens apa sih yang akan mereka dapatkan apabila mengikuti pesan yang disampaikan dalam sesi pendidikan gizi, gitu ya. Ini juga bisa menjadi salah satu bahan agar pesan gizi seimbang itu memberikan motivasi, gitu ya. Kemudian yang keenam, nah ini, hati-hati dalam pemilihan kata-kata, ya. Pertama, pilih kata-kata yang tidak terlalu panjang, jadi sebisa mungkin kata-katanya pendek. Kemudian penggunaan bahasa yang mereka pahami, jadi kalau misalnya bahasa, misalnya konteksnya orang Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Saya pernah dulu ada satu bimbingan, bukan bimbingan saya sih, bimbingan teman saya. Itu, melakukan edukasi gizi di satu desa di Kediri gitu ya. Tetapi waktu menyebutkan contoh-contoh bahan makanannya itu pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Saya tahu memang mahasiswanya memang pintar dalam bahasa Inggris gitu ya, tetapi jadi tidak nggak kontekstual karena ya percuma gitu walaupun bagus gitu ya, tapi itu konteksnya di pedesaan di suatu daerah Kediri perbatasan dengan Tulung Agung kalau nggak salah, yang ya pasti akan tidak paham apa yang dimaksud dengan atau bahan makanan yang diberikan dalam bahasa Inggris tersebut gitu kan. Jadi ini yang maksud saya ketika Anda membuat suatu pesan gizi itu juga harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Ya, jadi harus syarat membuat pesan memang selain pendek harus mudah dipahami gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa yang memang bisa mereka pahami. Kemudian respect and value your audience, itu maksudnya memang kalau misalnya audiens kita itu berasal dari budaya yang berbeda dengan kita atau misalnya dengan background agama yang berbeda dengan kita, itu juga kita mesti memperhatikan bagaimana membuat pesan yang tidak menyinggung gitu ya. Kemudian menggunakan tone yang encourage, ini yang maksudnya encourage itu menimbulkan motivasi untuk melakukan perubahan perilaku sesuai apa yang kita ajarkan dalam pendidikan gizi gitu ya. Contohnya misalnya bisa menggunakan contoh step-step yang mudah dipahami, yang ringkas gitu ya. Kayak misalnya sekarang banyak kita sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19 gitu ya. Ada banyak sekali pesan yang terkait dengan gizi gitu ya, gizi kesehatan gitu. Salah satu yang sekarang sedang dikampanyekan itu kan adalah 3M untuk pencegahan COVID-19. Nah itu kan memang suatu pesan yang dibuat kayak praktikal, kemudian mudah diingat gitu ya, dan itu adalah action atau
perilaku-perilaku yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19. Itu salah satu contoh. Kayak misalnya teman-teman juga bisa sih, misalnya 3M untuk pencegahan diabetes, misalnya kayak gitu ya. Ini nih hanya sekedar contoh aja sih, contoh yang bisa digunakan ketika melakukan atau membuat pesan dalam konteks pendidikan gizi dan seterusnya. Oke, melanjutan dari pemilihan kata-kata, ya. Kemudian batasi penggunaan jargon-jargon tertentu atau kata-kata yang sangat scientific atau terlalu terlalu gizi gitu ya, kayak misalnya metabolisme kayak gitu-gitu, atau misalnya ya kata-kata yang sulit lah yang kira-kira audiens kita akan sulit untuk memahami gitu. Jadi itu harus dibatasi. Kalau penggunaan jargon menurut saya ini maksudnya limit use itu letakkan saja di awal atau di akhir gitu, hanya untuk emphasize pesan yang ingin disampaikan gitu. Tapi untuk jargon-jargon yang kayak terlalu banyak gitu ya sehingga membingungkan, itu yang dihindari. Kemudian hindari penggunaan statistik ya, karena pasti akan sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Jadi bagaimana kita juga bisa membahasakan statistik itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami. Sebagai contoh misalnya kita punya angka stunting itu sekitar 34% ya sekarang. Nah, kita bisa membahasakan misalnya 3 dari 10 anak Indonesia mengalami stunting. Jadi kan mereka bisa paham ya, oh 3 dari 10 anak itu stunting dan itu masalah yang besar dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak menggunakan statistik yang terlalu sulit gitu ya. Kemudian batasi penggunaan simbol-simbol terutama yang tidak familiar di audiens kita. Kemudian gunakan atau pilih kata-kata dengan definisi yang single gitu ya, artinya kayak nggak memiliki dua definisi. Kemudian konsisten dengan penggunaan kata-kata, ini penting supaya intinya kayak throughout pendidikan gizi atau selama sesi pendidikan gizi itu audiens tidak banyak mendengar kata-kata baru yang memiliki arti yang sama gitu. Itu tujuannya. Karena kalau misalnya terlalu banyak kata, terlalu banyak istilah, nanti mereka malah kayak membingungkan atau kayak jadinya terlalu banyak bahasa. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang hampir sama selama sesi pendidikan gizi, itu akan lebih mudah bagi audiens untuk menangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian apabila menggunakan analogi, maka pastikan analoginya ini juga dipahami oleh audiens. Biasanya kalau penggunaan analogi ini memang lebih banyak digunakan pada responden anak-anak ya, atau responden dengan literasi yang rendah, kayak misalnya menggunakan analog insulin dengan glukosa itu pakai gembok sama kunci, atau misalnya metabolisme kalsium, osteoblas, osteoklas itu nanti analogikan dengan bangunan rumah. Jadi tulang itu kayak bangunan rumah gitu. Ada yang bangun, ada juga yang merobohkan, ada osteoblas, ada osteoklas dan sebagainya gitu ya. Jadi gunakan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian avoid atau hindari penggunaan singkatan-singkatan atau akronim yang mereka juga tidak familiar atau mereka tidak pahami gitu ya. Karena ya kalau mereka tidak paham ya pesan yang kita sampaikan juga tidak bisa masuk gitu. Jadi itu. Kemudian 3 syarat yang terakhir ya untuk sebuah pesan gizi dikatakan pesan gizi yang baik adalah kita bisa include visual ya untuk membantu menjelaskan pesan. Jadi bisa pakai video, terutama juga pada anak-anak ini sangat membantu sekali ya menggunakan video itu karena memang mereka akan lebih suka gitu dengan sesuatu yang visual bahkan audio visual gitu ya. Kemudian informasi itu juga bisa di-segmented gitu ya. Maksudnya segmented itu kayak penempatan judulnya, kemudian penempatan penjelasannya itu harus di-segmented gitu. Karena kalau tulisan yang paling besar tentunya itu adalah pesan utama gitu kan. Nanti kalau misalnya ada step-stepnya yaitu dengan font yang lebih kecil dan seterusnya gitu. Jadi memang informasi itu harus disegmentasi gitu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian apabila memang pesan gizi yang disampaikan itu berkaitan dengan atau ada step-step tertentu, maka step-step tertentu tersebut harus secara jelas disebutkan. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Ini yang pertama, contoh cara cuci tangan pakai sabun, yang mungkin sekarang
sangat sering sekali kita lihat dimanapun karena salah satu protokol kesehatan kan cuci tangan ya. Nah, pertama, apa sih yang membuat pesan gizi dan kesehatan secara umum itu adalah pesan yang baik? Yang pertama, tentunya pesan tersebut itu harus berasal dari konsensus profesional gitu atau konsensus profesi tertentu gitu, misalnya konsensus kedokteran atau yang lain sebagainya, atau dari Kementerian Kesehatan. Ya, karena kan kita kalau misalnya apa ya, kalau melihat kan ya Kementerian Kesehatan itu kan lembaga yang paling tinggi gitu kan ya, sehingga memang kalau berasal dari Kementerian Kesehatan ini biasanya pesannya hampir mendekati benar, walaupun tidak menutup kemungkinan apa yang mereka sampaikan itu juga bisa jadi salah gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang salah atau keliru, kita juga bisa membenarkan dengan membuat pesan yang revisi seperti itu, atau menyampaikan salahnya di mana gitu. Ya, ini tadi yang saya bilang informasinya segmented, jadi ada judul besar di sini. Nah, ini menjadi pesan utama tentunya ya. 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Ini sangat singkat sekali, padat ya menurut saya. 20 detik ini juga menjadi highlight bahwa cuci tangan itu nggak butuh waktu yang lama loh, cuma 20 detik. Kemudian step-stepnya juga jelas. Kemudian ada gambaran visual yang juga sangat jelas ya menurut saya di sini. Basahi tangan dulu, airnya harus mengalir ya. Kemudian gosok dulu tangannya sela-sela, kemudian bawa-bawa kuku, kemudian bilas, dan kemudian terakhir keringkan gitu ya. Sayangnya di sini nggak ada gambar sabun mungkin ya yang agak membuat jadinya kayak ya sabunnya kemana gitu. Walaupun sini sebenarnya di sini sudah disebutkan sih pakai sabun. Oke, kalau nanti ada yang mau berkomentar soal poster yang ini, boleh ya. Kita akan diskusi di kelas gitu. Kemudian ini masih dari Kemenkes juga, anjuran konsumsi gula, garam, lemak per hari GGL ya. Dia pakai hashtag di sini karena mungkin kita juga sekarang sangat familiar dengan hashtag gitu ya. Jadi mereka juga menggunakan pendekatan yang sama. Kemudian untuk gula, garam, lemaknya itu di highlight. Kemudian ada ini ya sesuai dengan Permenkes. Jadi ini informasi sumber informasinya maksudnya. Kemudian ada Oke, kemudian ini ada highlight G4, G1, L5. Menurut saya ini juga cukup bagus gitu ya untuk menyampaikan atau memfokuskan bahwa berapa banyak sih sebenarnya batasan konsumsi untuk gula, garam, dan lemak gitu ya. Kemudian di bawahnya ada segmen penjelasan apa maksud dari G4, G1, dan L5. Kemudian ada gambarnya ya, gambar dari gula, garam, dan lemak itu sendiri. Tapi menurut saya ini masih ada satu atau apa ya, ada beberapa hal yang bisa diimprove, tapi nggak akan saya sebutkan di sini supaya nanti bisa jadi bahan diskusi di kelas ya. Jadi silahkan coba disimak lebih dalam lagi kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari poster ini. Oke, next. Nah ini contoh media pendidikan gizi dari luar. They learn from watching you eat more fruits and veggies. Jadi pesannya sangat singkat sekali ya, tapi agak dalam menurut saya bahwa anak-anak itu melakukan apa yang dia lihat. Gitu, intinya seperti itu. Jadi kalau orang tuanya suka makan sayur dan buah, ya pasti anak-anak juga akan suka makan sayur dan buah. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah pesan yang objektifnya adalah untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran pada anak-anak. Tapi ini yang dimotivasi adalah orang tuanya. Jadi pesan gizi ini juga mengandung motivasi di dalamnya supaya orang tua itu punya pola makan yang baik supaya anaknya meniru. Ya. Singkat, padat, dan maknanya dalam. Ya, ini contoh lain, fill half your plate with fruits and veggies. Ini kayak kalau saya lihat ya dari 2 contoh awal dan 2 contoh terakhir ini kayak ada perbedaan yang signifikan kalau misalnya media-media pendidikan gizi yang di luar negeri itu kayaknya apa ya, menggunakan kata-kata yang sedikit lebih pendek tapi sangat mudah dipahami. Ini menurut saya. Jadi kayaknya memang kita mesti belajar banyak, lebih banyak belajar gitu ya tentang atau lebih banyak cari referensi media pendidikan gizi di luar gitu, yang mana kayak dengan kata-kata yang sedikit, dengan visualisasi tapi kayak sudah bisa menggambarkan apa sih pesan yang ingin disampaikan dari situ gitu. Contohnya yang ini kan sebenarnya piring makanku gitu ya. Pokoknya intinya setengah itu adalah buah dan sayuran gitu.
ini kan objektifnya bisa banyak. Misalnya ini objektif bisa untuk menurunkan meningkatkan asupan serat, menurunkan angka obesitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini saya juga pesan yang atau pesan gizi yang syarat akan makna. Gitu. Kemudian ini contoh dari balik lagi contoh dari Indonesia ya. 10 pesan untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS. Nah ini menurut saya penggunaan kata-kata PHBS ini kalau misalnya nggak paham kan agak sulit ya. Walaupun di sini ada singkatannya tapi kecil banget hampir nggak kelihatan gitu. Jadi harusnya sih memang PHBS ini lebih di-highlight perilaku hidup bersih dan sehat. Ya ada visualisasi menurut saya juga ya sudah cukup oke gitu ya. Walaupun memang masih ada beberapa hal yang bisa diimprove dari pesan gizi ini. Nanti ini juga kita bahas ya di kelas. Silahkan kira-kira mungkin ada yang punya pendapat apa yang bisa diperbaiki dari poster ini. Oke, dari contoh terakhir kita masuk ke materi selanjutnya yaitu communication channels atau channel-channel yang bisa digunakan untuk melakukan pendidikan gizi. Berdasarkan jenisnya itu ada 4. Yang pertama menggunakan sosial media. Sosial media ini memang lebih cocok digunakan untuk pesan-pesan gizi yang sifatnya pendek, ya. Kemudian graphic heavy content atau konten-konten yang memang memiliki konten grafis yang banyak, gitu ya. Kemudian two-way communication, jadi bisa berkomunikasi dua arah. Ini ada Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, maybe, Pet sekarang sudah nggak zaman ya, itu sudah dihapus dan lain sebagainya gitu ya. Saya sendiri menggunakan Instagram saya sebagai salah satu media pendidikan gizi ya terkait dengan gizi gitu ya. Spesifiknya memang sekarang masih gizi anak sih gitu. Terus saya juga pakai di situ memang untuk pesan-pesan yang pendek gitu, tapi menurut saya penting untuk diketahui banyak orang gitu. Kemudian print material, ini biasanya untuk printed material ini untuk konten-konten yang lebih banyak gitu ya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu banyak, beda sama sosial media tadi. Kemudian konten-konten yang statis, hanya visual saja, bukan audio visual. Kemudian kontennya bisa reproduksi berkali-kali, berulang-ulang gitu ya. Contohnya ada handout, brosur, pamflet, poster, infografis, lembar balik, dan lain sebagainya. Yang sosial media tadi sudah YouTube ternyata masuk digital konten ya karena lebih ke audiovisual. Yang ketiga ada digital konten, ini untuk konten-konten yang sifatnya lebih dinamis ya. Kemudian misalnya ada tutorial ya. Kemudian informasinya available on the go. Gitu. Jadi kayak kapanpun bisa diakses, dimanapun juga bisa diakses. Ini bisa melalui website, blog post, video, YouTube, dan aplikasi lainnya. Mungkin sekarang lagi hits TikTok ya. Itu juga bisa loh jadi salah satu channel komunikasi pesan gizi yang cukup efektif gitu ya. Bisa dicoba kalau ada yang jago TikTokan. Yang terakhir ada mass media. Mass media ini biasanya untuk menyampaikan pesan gizi yang memang target audiensnya itu untuk orang luas, untuk masyarakat luas. Biasanya memang ini large scale public health campaign. Jadi memang untuk kampanye-kampanye kesehatan tertentu yang memang kayak luas gitu jangkauannya, bisa melalui radio, TV, newspaper, dan lain sebagainya. Oke, kemudian masuk ke materi selanjutnya terkait dengan motivasi gitu. Jadi kenapa sih motivasi itu sangat penting sekali? Karena memang ketika kita melakukan pendidikan gizi gitu ya, memberikan pesan saja gitu, kadang itu tidak cukup gitu ya. Harus ada bobot atau hal-hal yang memotivasi dari pesan-pesan tersebut. Gitu. Seperti tadi saya katakan gitu ya, bahwa ketika kita melakukan pendidikan gizi, memang harus ada hal-hal di dalam pesan tersebut yang bisa memotivasi audiens kita untuk mau mulai melakukan perubahan perilaku gitu ya, yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan dalam sesi pendidikan gizi tersebut gitu ya. Memberikan motivasi bisa dalam bentuk banyak hal gitu, kayak misalnya tadi di awal memberikan acuan kenapa sih penting gitu.
Kenapa sih audiens itu penting untuk mendengarkan pendidikan gizinya? Kenapa sih audiens itu penting untuk melakukan perubahan perilaku? Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diunggulkan juga atau diberikan pertama kali dalam sesi pendidikan gizi untuk bisa meningkatkan motivasi dari audiens kita sendiri. Kadang-kadang ini kita lupa gitu ya sebagai nutrition educator, sebagai ahli gizi gitu. Kadang kita lupa gitu, kita hanya fokus ke pesan apa yang harus kita sampaikan, tetapi kita lupa bagaimana kita bisa memotivasi audiens kita agar mau melakukan perubahan perilaku. Oke. Nah, untuk sebenarnya supaya kita terlatih gitu ya, terampil untuk memberikan motivasi itu kita juga harus sering-sering menjadi audiens gitu. Artinya bahwa memposisikan diri sebagai audiens kayak kira-kira apa ya yang akan memotivasi saya? Kalau misalnya saya audiensnya nih, kira-kira apa sih yang memotivasi saya? Sehingga ketika kita berbicara sebagai edukator, kita menjalankan peran sebagai edukator, kita tahu apa yang harus kita sampaikan supaya audiens ini bisa termotivasi. Ya, bisa juga memunculkan hal-hal yang penting untuk audiens kita supaya mereka lebih termotivasi. Misalnya pada lansia nih, kita highlight misalnya Bapak Ibu apa nggak pengen nih lihat cucunya nanti sampai besar, sampai sukses dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya ya tidak terlalu berkaitan dengan gizi tapi bisa memotivasi mereka gitu. Memotivasi mereka. Ayo, jadi kalau misalnya mau tetap produktif, tetap panjang umur, ayo mulai sekarang berolahraga, beraktivitas fisik. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita banyak berlatih bagaimana sih membuat sesi pendidikan gizi kita itu juga mengandung makna yang bisa memotivasi audiens kita. Ya, jadi apa sih sebenarnya motivasi gitu ya? Motivasi merupakan dorongan-dorongan dasar internal atau intensif di luar individu eksternal yang membangkitkan, mempertahankan dan mengontrol minat-minat tertentu. Ya, karena kita memang di ranah gizi dan kesehatan, tentunya motivasi-motivasi yang kita berikan adalah hal-hal yang bisa membangkitkan keinginan mereka untuk melakukan perubahan perilaku yang awalnya tidak bergizi gitu ya, atau kurang bergizi seimbang menjadi ke arah gizi seimbang. Gitu ya. Awalnya misalnya nggak konsumsi sayur dan buah-buahan, terus akhirnya jadi konsumsi akhirnya meningkat konsumsi sayur dan buah-buahannya. Sebagai contoh misalnya meningkatkan motivasi konsumsi sayur dan buah-buahan untuk remaja. Meningkatkan motivasinya kita bisa hubungkan dengan apa sih yang sebenarnya hal yang paling diinginkan oleh remaja gitu. Si remaja pengen dong semuanya punya kulit bersih, cantik dan sebagainya. Nah, itu kalau hal itu yang bisa meningkatkan motivasi, ya kita bisa sampaikan di dalam pesan gizi itu atau dalam menyampaikan pendidikan gizi bahwa konsumsi buah dan sayur itu bisa loh bikin kulit kita itu jadi halus gitu, jadi bersih dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Jadi kita mesti tahu celah-celahnya di mana sih atau hal-hal apa sih yang bisa memotivasi seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan perubahan perilaku yang berkaitan dengan gizi. Ya, meningkatkan awareness mereka, meningkatkan ketertarikan mereka untuk mau melakukan perubahan perilaku. Intinya seperti itu. Ada ekstrinsik dan intrinsik motivasi. Ya, ini ada dua contoh gitu ya. Pertama Ibu A. Ibu A ini memberikan makan kepada anaknya, memberikan makan yang bergizi seimbang secara baik gitu ya. Karena ibu ini pengen anaknya itu sehat. Nah, ini motivasi ini disebut motivasi intrinsik karena motivasinya datang dari diri sendiri. Gitu ya. Kemudian ada Ibu B, di mana Ibu B ini memberi makan anaknya secara baik. Kenapa? Karena makanan baiknya itu gitu ya, makanan yang bergizi itu diberikan oleh suatu proyek tertentu gitu. Nah, ini namanya motivasi ekstrinsik gitu. Kita bisa memberikan sebenarnya membangkitkan dua-duanya. Kita bisa membangkitkan motivasi intrinsik dan juga bisa memberikan motivasi ekstrinsik. Tapi biasanya kalau misalnya motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari diri sendiri itu akan lebih long last dibandingkan motivasi ekstrinsik gitu ya. Karena kalau misalnya proyeknya itu berhenti, maka ibunya juga bisa berhenti dong untuk memberikan makanan yang baik untuk anaknya gitu kan. Beda dengan ibu A yang motivasinya datang dari diri sendiri sehingga apapun yang terjadi gitu dia akan tetap berusaha untuk memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya gitu. Sehingga ini yang kita harapkan dari sesi pendidikan gizi itu kalau misalnya kita memang tidak bisa memberikan motivasi ekstrinsik maka kita berikan motivasi yang intrinsik. Bagaimana ketika kita menyampaikan pesan-pesan gizi itu bisa memotivasi audiens kita untuk melakukan perubahan perilaku. Sebenarnya seperti yang saya katakan gitu ya,
di materi konseling gizi, balik lagi transtheoretical model. Sebenarnya kenapa sih orang berubah? Kenapa sih orang mau berubah? Ya kan, dia mau, dia mampu, dan dia siap untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi dia harus dalam konteks pendidikan gizi, kita mesti membangkitkan motivasi di mana akhirnya mereka nanti setelah sesi pendidikan gizi itu kayak, oh iya ya, saya harus berubah. Gitu. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti memang sesi pendidikan gizi yang Anda lakukan itu sudah bisa meningkatkan motivasi dari audiens Anda. Gitu. Ya. Ini beberapa tips gitu ya. Kita bisa touch other deeper value they have and when they want to change. Jadi kita kayak tadi yang contohnya tadi loh, kayak yang contoh misalnya kita kasih edukasi gizi ke lansia gitu ya, bahwa apa sih sebenarnya yang diinginkan lansia gitu kan, mereka pengen hidup lebih lama, pengen lihat anak cucunya sukses. Nah itu kan sebenarnya value lain kan, yang bisa kita gali gitu ya, dan kita jadikan bahan untuk meningkatkan motivasi dari audiens kita supaya mereka mau mulai melakukan perubahan perilaku seperti itu. Nah ini beberapa contoh sebenarnya poster ya, apa ya, kayak short message gitu, tetapi menurut saya ini beberapa contoh short message yang membangkitkan, bisa membangkitkan motivasi intrinsik gitu ya. Eat well, move daily, hydrate often, sleep lots, love your body. Jadi memotivasi diri untuk mencintai dirinya. Jadi bagaimana sih mencintai tubuh kita, yaitu dengan makanan yang baik, dengan olahraga, dengan tidur dengan jumlah yang cukup dan seterusnya gitu ya. Jadi ada kata-kata motivasi di situ walaupun kata-katanya pendek. Kemudian ini it like you really love yourself gitu ya. Jadi makanlah memang seakan-akan kita sangat mencintai diri kita gitu. Jadi kita nggak sembarangan makannya. Karena kan kalau kita, istilahnya kalau kita cinta sama orang kan nggak mungkin kita berbuat sembarangan kan ke orang tersebut gitu kan. Pasti kita sayang, pasti kita kasih sesuatu yang dia sukai. Nah sama, kalau kita sayang sama diri kita, maka kita harus berikan makanan-makanan yang disukai oleh tubuh kita, yaitu makanan-makanan yang baik, good food gitu ya, bukan bad food dan seterusnya, kayak gitu. Kemudian contoh lain juga the nourish to flourish misalnya ya. Ini nih, eat for the body you want, not for the body you have. Gitu. Jadi makanlah sesuai apa yang diinginkan oleh tubuh kita gitu, bukan apa yang dimiliki oleh tubuh kita. Walaupun sebenarnya kayak tadi ya, kalau misalnya pesan-pesan yang termotivasi ini kita artikan ke bahasa Indonesia memang kayak agak aneh gitu ya jadinya. Tapi menurut saya tetap ada beberapa contoh juga pesan di Indonesia yang agak memotivasi, kayak misalnya pesan yang terdapat di bungkus rokok itu ya, kayak merokok membunuhmu. Sebenarnya kan itu motivasi ya. Ini memang motivasinya ke arah nakut-nakutin, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau bisa itu, kalau misalnya itu bisa memotivasi seseorang untuk berhenti merokok, ya kan seperti itu juga bisa. Walaupun kalau yang tadi 4 contoh terakhir yang saya kasih ini tadi bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan jadinya agak sedikit aneh ya. Tapi saya yakin teman-teman lebih kreatif gitu ya untuk bagaimana memformulasikan kata-kata untuk pesan gizi supaya ya lebih baik. Bisa juga motivasi itu dijadikan jargon ya, dijadikan kayak semacam slogan dalam sesi pendidikan gizi yang bisa engage peserta atau audiens Anda. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi silahkan berkreasi menyusun pesan gizi seimbang atau pesan gizi yang bisa memotivasi audiens kalian juga. Oke, sekian dari saya ya. Semoga materi saya bisa cukup dipahami. Kita lanjutkan sesi diskusi setelah ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun salah kata dan perbuatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.